Hai teman-teman, kami dari kelompok 8 akan membacakan hasil jurnal review kami. Sebelum kami membacakan hasil jurnal review kami, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Natalia Triputri Simanjuntak. Yang kedua, saya sendiri Angelique Manihuruk. Yang ketiga ada Fitri Panggabean. Dan yang terakhir, Ekarina Tarigan. Saya akan membacakan identitas artikelnya. Judul artikel Classroom Management Styles, Classroom Climate and School Achievement. Nama penulis yang pertama Gordana Civic, instansi asal University of Nice. Penulis yang kedua Snejana Stojilivikovic, instansi asal University of Nice. Tahun terbit tahun 2011. Nama jurnal Procedia Social and Behavioral Science. Volume atau nomor jurnal tidak tersedia. Kemudian saya akan membacakan latar belakangnya. Pengajaran yang efektif adalah salah satu topik paling penting dari psikologi pendidikan. Ada banyak penelitian yang memiliki kecenderungan untuk mendefinisikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengajaran yang efektif yang dapat dikenali melalui prestasi sekolah siswa. Faktor-faktor ini dapat ditemukan di banyak bidang, tetapi banyak penelitian menunjukkan bahwa tindakan guru di kelas adalah yang paling penting dibandingkan dengan semua yang dilakukan otoritas pendidikan dan sekolah. Ini adalah alasan mengapa studi ini difokuskan pada guru dan apa yang dilakukan di kelas. Yang selanjutnya, landasan teori. Nancy Martin dan Beatrice Betwin pada tahun 1993 membedakan 3 gaya utama manajemen kelas. Gaya-gaya ini didasarkan pada konsep-konsep yang dirumuskan oleh Wolfgang dan Glickman pada tahun 1980 yang menjelaskan berbagai keyakinan guru tentang disiplin. Mereka berbicara tentang kontinum yang memiliki 3 pendekatan untuk berinteraksi dengan siswa non-intervensi, intervensionis, dan interaksionis. Pendekatan non-intervensi didasarkan pada keyakinan bahwa seseorang memiliki kebutuhannya sendiri yang cenderung mengekspresikan dan mencapainya, sehingga guru memiliki kontrol yang minimal. Di sisi lain ada pendekatan intervensi, berdasarkan pada keyakinan bahwa lingkungan eksternal atau orang dan fasilitasnya mempengaruhi perkembangan manusia dengan cara tertentu, sehingga guru cenderung mencapai kontrol yang penuh. Di antara kedua ekstrem itu, ada pendekatan interaksionis yang berfokus pada apa yang dilakukan individu untuk mengubah lingkungan, serta bagaimana lingkungan mempengaruhi individu tersebut. Saya, Fitri Panggabean, akan membacakan tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara gaya manajemen kelas orang guru, kepuasan dengan suasana ruang kelas, dan prestasi sekolah siswa. Analisis data menunjukkan bahwa guru dan siswa paling puas dengan iklim kelas yang diciptakan oleh guru interaksionis. Siswa akan berprestasi tinggi ketika para guru mempraktikkan gaya interaksionis, dan yang berprestasi terendah adalah ketika para guru mempraktikkan intervensionis. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah terdapat pengaruh interaksionis guru terhadap prestasi siswa. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, variabel penelitian. Independent variable, classroom management styles. Dependent variable, classroom climate and school environment. 2. Partisipan sampel penelitian. Sampel terdiri dari 273 guru sekolah dasar. Tepatnya, sampel termasuk guru sekolah dasar 21% dan guru mata pelajaran. Pengajar matematika dan sains 27%, ilmu sosial 9%, ilmu teknis 7%, bahasa 27%, dan seni 9%. Ada 213 perempuan, 78%,
dan 60 peserta laki-laki 22%. Saya Karina Bertarigan akan membacakan tentang material instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah protokol untuk penilaian gaya manajemen kelas yang dirancang untuk tujuan penelitian. Protokol terdiri dari 20 item, merujuk pada situasi kelas yang biasa, dikelompokkan ke dalam 3 dimensi manajemen kelas, kepribadian 5 item, pengajaran 10 item, dan disiplin 5 item. Selanjutnya, desain dan prosedur penelitian. Dua pengamat secara independen mengevaluasi perilaku guru di kelas menggunakan protokol untuk penilaian gaya manajemen. Secara total 269 guru diamati dalam 2 kelas oleh 2 pengamat, sehingga 1076 protokol dikumpulkan pada akhir setiap kelas. Guru dan siswa juga diberikan kuesioner untuk mengevaluasi iklim dan kelas juga. Untuk mengukur prestasi sekolah siswa, nilai rata-rata seluruh kelas untuk mata pelajaran sekolah tertentu pada akhir semester pertama tahun sekolah 2009-2010 diambil dari catatan sekolah. Hasil dari pembahasan, ada banyak penelitian yang memiliki kecenderungan untuk mendefinisikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengajaran yang efektif, yang dapat dikenali melalui prestasi sekolah siswa. Siswa berprestasi tinggi adalah yang ketika para guru mempraktikkan gaya interaksionis, dan yang terendah ketika para guru mempraktikkan intervensionis. Dengan adanya introduction, yaitu kepribadian guru, peran dan kompetensi guru, manajemen kelas, gaya manajemen kelas, iklim ruang kelas, dan prestasi sekolah siswa. Hasil menunjukkan bahwa baik guru dan siswa paling puas dengan iklim kelas yang diciptakan oleh guru interaksionis pada skala berkisar dari 1 hingga 5. Estimasi rata-rata guru 4,46 dan siswa 4,65. Siswa kurang puas dengan iklim kelas jika guru intervensionis dan non-intervensionis. Kasus rata-rata kepuasan siswa 4,40. Guru intervensi paling tidak puas dengan ruang kelas iklim, rata-rata 4,26. Guru dan kepuasan siswa dengan iklim kelas berkorelasi signifikan. Koefisien korelasi Spearman adalah 0,38 atau P lebih kecil dari 0,01. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, gaya manajemen kelas guru merupakan faktor yang sangat penting dari pengajaran efektif, terutama mengingat prestasi sekolah siswa. Temuan penelitian mengkonfirmasi keuntungan dari gaya interaksi dalam manajemen kelas dibandingkan dengan gaya intervensionis dan non-intervensionis. Guru yang mempraktikkan gaya interaksi mendorong interaksi dan kerjasama ke dalam kelas, menghargai kepribadian siswa, menghargai inisiatif, kepentingan dan kebutuhan siswa, menghargai pengajaran, kepentingan, dan kebutuhan siswa, menggunakan metode pengajaran dan material yang menggunakan aktivitas penuh. Analisisnya yaitu, yang pertama, kelompok kami berpendapat bahwa jurnal ini sangat bermanfaat bagi siswa dan guru, yang dimana membantu sekolah untuk lebih memahami bagaimana cara berinteraksi dengan baik terhadap siswa, yang dimana hal itu dapat membantu siswa lebih bersemangat dan lebih giat lagi dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, kelebihan dan kelemahan. Kelebihan jurnal ini adalah di mana dalam jurnal ini menjelaskan dengan baik bagaimana pengajaran efektif dalam proses belajar dan juga bagaimana menciptakan iklim yang sesuai dengan keadaan kelas. Kelemahan jurnal ini adalah tidak melampirkan volume dan nomor jurnal.
Penutup selanjutnya, kebaharuan kami memperoleh bahwa dalam proses belajar mengajar, guru harus lebih memahami bagaimana cara manajemen kelas dan cara berinteraksi dengan baik terhadap iklim situasi kelas dan siswa. Yang kedua, kesulitan. Kelompok kami sulit dalam menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Yang ketiga, manfaat. Kelompok kami makin terlatih bagaimana cara mereview jurnal dengan baik dan menambah wawasan kami tentang cara manajemen kelas yang baik dan lebih banyak tahu lagi kosakata dalam bahasa Inggris. Terima kasih.